Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Pokok-pokok materi. Yang pertama, konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, fungsi dan tujuan pembelajaran bahasa. 3. Objek evaluasi hasil pembelajaran. Keempat, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. 5. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. 6. Alat-alat evaluasi hasil pembelajaran. 7. Acuan standar penelitian. Konsep pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas dari suatu objek. Konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Menurut Debdiknas yang dikutip oleh Jihad, penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi yang objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa. Sedangkan konsep evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai, apakah sudah berhasil atau belum berhasil. Hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Pengukuran merupakan inti dari pelaksanaan secara keseluruhan, maka langkah awal yang dilakukan adalah pengukuran, kemudian selanjutnya penilaian, dan terakhir adalah evaluasi. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 3. Memotivasi siswa untuk memperbaiki prestasinya. Keempat, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Kedua, fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, fungsi instruksional, yang dimana hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan balik bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya dan juga umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya. Kedua, fungsi administratif, yakni hasil evaluasi pembelajaran dapat berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. 3. Fungsi diagnostik, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa dan sekaligus berfungsi untuk merencanakan tindak lanjut berupaya untuk pemecahan masalah sesuai dengan masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi. Objek evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama, ranah kognitif, yang dimana ranah kognitif ini berkaitan dengan pemahaman sehingga proses pembelajaran diharapkan mampu merubah pemahaman siswa menjadi lebih tinggi sesuai dengan pokok bahasanya, ranah yang mencakup kegiatan mental. Kedua, ranah afektif. Menurut Bloom dan Krathwohl dalam teori Sukamto, domain afektif menekankan pada perasaan, emosi, apresiasi, pertimbangan suatu nilai, dan tingkat penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Ketiga, ranah psikomotorik. Domain ini berhubungan dengan kemampuan melakukan, menggerakkan, dan mengkoordinasikan gerakan atau berhubungan erat dengan kegiatan otot yang menyebabkan timbulnya gerakan pada tubuh. Ranah kognitif ini mencakup kegiatan mental, segala upaya menyangkut aktivitas otak, mencakup 6 tangga pertingkatan. Yang pertama, pengetahuan. Kedua, pemahaman. Ketiga, penerapan. Keempat, analisis. Kelima, sistensis. Keenam, evaluasi. Kedua, ranah afektif. Menurut Krathwohl, domain afektif ini terdiri dari 5 aspek, yaitu kemauan, menerima, menanggapi atau menjawab, menilai, organisasi, dan menghayati. Ketiga, ranah psikomotorik.
Dikutip oleh Dev, dalam Sukamto telah menyusun suatu taksonomi domain psikomotorik yang bersifat paling komprehensif ke dalam 5 aspek, yaitu pertama imitasi, kedua manipulasi, ketiga presisi, keempat artikulasi, dan kelima naturalisasi. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran: yang pertama objektivitas, kedua komprehensif, ketiga transparansi, keempat koherensi, kelima kontinuitas, keenam berkeadilan, ketujuh diskriminabilitas, kedelapan akuntabilitas, kesembilan validitas, 10 reliabilitas. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran: yang pertama berdasarkan pendekatan, ditinjau dari aspek pendekatannya. Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning, 2 assessment for learning, ketiga assessment as learning. Kedua berdasarkan fungsi, ditinjau dari aspek fungsinya, yakni pertama evaluasi formatif, kedua evaluasi sumatif, ketiga evaluasi seleksi, keempat evaluasi penempatan. Alat-alat evaluasi pembelajaran. Untuk melakukan evaluasi pembelajaran, ada beberapa alat yang dapat digunakan sesuai dengan teknik dan objek yang dievaluasinya. Secara garis besar, alat evaluasi terbagi kepada tes dan non-tes. Tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis, digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh, meliputi sikap, perilaku, atau keterampilan tertentu dengan menggunakan wawancara, observasi secara terstruktur, angket, dan alat evaluasi non-tes lainnya. Acuan standar penelitian. Dalam proses penilaian, khususnya untuk nilai akhir ujian akhir semester, ada 2 acuan standar yang dapat digunakan, yaitu 1. Penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan atau yang sering disebut dengan norma absolut adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya dibandingkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru. Kedua, penilaian acuan normatif. Sedangkan penilaian acuan normatif atau yang sering disebut dengan norma relatif adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tersebut, sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat mempengaruhi kriteria nilai yang ditetapkan.